Halo Sobat Kamuspedia, apakah kamu akan menjalani interview sebentar lagi? Kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan agar HRD dapat melirik kita? Nah, pada tahap interview ini, kamu dituntut untuk menampilkan versi terbaik dari dirimu di hadapan interviewer agar dapat lolos ke tahap selanjutnya. Tapi rupanya pengalaman dan skill aja nggak cukup loh untuk membuat kamu terlihat baik di mata interviewer. Jadi, selain hal tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi penilaian HRD saat interview. So, tamat berlama-lama, berikut ini adalah beberapa hal yang dinilai HRD ketika interview. Kalau kamu berpikir penampilan tersebut dapat menarik perhatian HRD, kamu salah besar. Penampilan seseorang saat interview menjadi first impression HRD saat menilai kamu. Maka dari itu, jika kamu salah menggunakan pakaian atau terlalu berlebihan, HRD akan menganggapmu kurang profesional karena tidak dapat menyesuaikan. Jadi, gimana sih penampilan yang baik saat melakukan proses interview? Saat melakukan interview, pastinya kita sering merasa gugup. Dan perasaan gugup itulah yang membuat kita ceroboh hingga akhirnya melakukan kesalahan. Seperti pada tayangan sebelumnya. Usahakan ketika membuka pintu dengan HRD, kamu langsung bersikap profesional dengan menjabat tangan dan jangan lupa tersenyum. Intinya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kalau first impression itu sangat penting ya guys. Jika HRD sudah menilai perilaku baikmu, maka hal itu menjadi kesan positif bagi kamu di mata HRD loh. Contohnya kayak gini nih. Coba Anda jelaskan skill yang Anda kuasai. Saya tuh bisa menguasai komputer, HTML, SQL, dan lain-lain tuh saya bisa, Ibu. Tapi kualifikasi yang saya butuhkan di perusahaan ini itu digital marketing ya, bukan komputer. Oh, gitu ya? Iya. Ya. Kesesuaian antara background pendidikan dan skill yang kamu kuasai terhadap kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan akan menambah peluangmu lebih besar diterima di perusahaan impianmu. Maka dari itu, pastikan kompetensimu sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan karyawan dengan jenjang pendidikan S1 di bidang digital marketing, maka skill yang kamu kuasai juga harus di bidang tersebut. Kalau keahlianmu di bidang komputer, tapi apply di divisi digital marketing, kan nggak nyambung ya sob? Coba Anda jelaskan skill yang Anda kuasai. Baik, tentunya kualifikasi yang saya kuasai sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yaitu saya telah berpengalaman di bidang sosial marketing selama 2 tahun, dan di dalam 2 tahun itu saya mempelajari banyak hal, salah satunya adalah tools dan SEO, kemudian hal-hal lainnya juga. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Silakan perkenalkan diri Anda ya. Baik, nama saya Ricky Adia Prima, umur saya 20 tahun, tinggal di kota Surabaya. Maaf Bu, saya gugup soalnya ini pertama kalinya saya. Cara berkomunikasi peserta interview sangat berpengaruh terhadap penilaian kamu loh. Kamu harus memperhatikan intonasi, artikulasi, dan nada bicaramu saat berkomunikasi. Karena hal ini akan mempresentasikan kepribadianmu dan keprofesionalan dalam dunia kerja. Kalau gugup, gak usah bilang juga ya. Semua peserta pasti gugup kok.
Silakan perkenalkan diri Anda ya. Baik, perkenalkan, nama saya Rika Prima. Saya saat ini berusia 20 tahun dan saat ini saya tinggal di kota Surabaya. Saya telah memiliki banyak sekali pengalaman khususnya di bidang digital marketing selama 2 tahun di PTA. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini sejujurnya saya kurang tahu, Bu. Soalnya saya apply ke banyak perusahaan sehingga saya nggak punya waktu lagi untuk mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan ini, Bu. Ketika proses interview, tak jarang kamu akan dimintai untuk memaparkan pengetahuanmu terhadap perusahaan yang kamu tuju. Kalau kamu nggak mencari tahu background perusahaan tersebut, maka kamu akan dicap tidak memiliki antusiasme yang besar untuk bergabung dalam perusahaan tersebut. So, pastikan kamu mencari tahu informasi tentang perusahaan yang kamu lamar ya. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi yang saya ketahui tentang Kampuspedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edukasi dengan memanfaatkan berbagai platform online seperti persiapan dunia karir, kemudian informasi seputar mahasiswa, dan bahkan sampai online career class. Itulah Kampuspedia yang telah membantu banyak para mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi dirinya di dunia kerja yang tepat. Nah, itulah tadi beberapa hal yang dinilai HRD saat proses interview. So, mulai sekarang pastikan kamu sudah mempersiapkan hal itu ya sobat. Kamu dapat melakukan latihan agar terbiasa melakukannya. Semangat terus job seeker. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, bisa yuk!